Hello, awesome student. Jumpa lagi dengan Ibu Yeni Ratnasari pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu pada kompetensi dasar 3.3 dan kompetensi dasar 4.3. Kompetensi dasar 3.3 memahami halayak humas. Kompetensi dasar 4.3 mengelompokkan halayak humas. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi dalam pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat: yang pertama, menjelaskan pengertian halayak humas dengan santun. Yang kedua, menjelaskan macam-macam halayak humas. Nah, sebelum memasuki materi mengenai halayak humas, kita harus mengetahui definisi halayak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi halayak adalah orang banyak, masyarakat, masyarakat ramai, umum, atau publik. Berikutnya, definisi publik. Menurut Jeffkin dalam bukunya yang berjudul Public Relation, publik adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Kemudian kita sampai pada kesimpulan definisi halayak humas. Halayak humas adalah sekelompok orang yang menjalin hubungan kerjasama dan melakukan komunikasi dengan organisasi baik secara internal maupun eksternal, serta berkeinginan untuk melakukan diskusi apabila menghadapi permasalahan bersama untuk menanggulangi permasalahan tersebut secara bersama pula. Yang perlu anak-anak sekalian ketahui bahwa setiap organisasi atau perusahaan memiliki halayak yang berbeda. Bahkan untuk organisasi yang mempunyai bidang usaha yang sama, misalnya antara perusahaan A dengan perusahaan B yang sama-sama berada pada bidang tekstil, maka halayak perusahaan A belum tentu sama dengan halayak perusahaan B. Oleh sebab itu, peran humas akan sangat penting untuk dapat menjadikan halayak menerima organisasi atau perusahaan dengan baik. Oleh karena itu, anak-anak sekalian harus dapat mempelajari materi ini dengan sungguh-sungguh, serta dapat menyebutkan dan menjelaskan halayak humas dengan benar, dan nantinya akan Ibu jelaskan mengenai macam-macam halayak humas. Nah, kita sudah sampai pada materi macam-macam halayak humas. Ada yang tahu ada berapa macam-macam halayak humas, anak-anak sekalian? Jadi, macam-macam halayak humas. Yang pertama, masyarakat luas. Yang kedua, calon pegawai atau anggota pegawai. Kemudian pegawai atau anggota pegawai. Keempat, pemasok. Kelima, masyarakat keuangan. Keenam, distributor. Ketujuh, konsumen dan pemakai. Kedelapan, pencipta atau pimpinan pendapat umum. Yang pertama, kita akan membahas mengenai masyarakat luas. Segmen masyarakat yang menjadi halayak bagi suatu organisasi jelas berbeda dengan halayak organisasi yang lain. Bahkan, halayak pada organisasi yang berada di tempat yang sama pun berbeda-beda. Misalnya, halayak pasar swalayan dengan halayak hotel di tempat yang sama tentu saja akan berbeda. Oleh sebab itu, organisasi yang bijaksana akan mengawali kegiatan humas dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mendasar dari halayaknya. Kemudian yang kedua yaitu calon pegawai atau anggota pegawai. Halayak humas ini merupakan salah satu dari halayak humas
di mana humas harus dapat memberikan kebutuhan informasi yang diperlukan halayak ini dengan lengkap. Tanpa mengetahui kondisi organisasi sesungguhnya, maka halayak tidak akan tertarik untuk bergabung. Humas harus mampu menyebarkan informasi yang memadai kepada halayak ini, agar mereka mengetahui bentuk kegiatan dan potensi dari organisasi yang akan diwakili. Kemudian yang ketiga, pegawai atau anggota pegawai. Penjelasan mengenai halayak humas yang ini yaitu suatu organisasi yang meliputi orang yang bekerja dan atau menunjang suatu organisasi, mulai dari pucuk pimpinan dan para eksekutif hingga para pegawai di jajaran yang paling rendah. Berikutnya yang keempat yaitu halayak humas pemasok. Pemasok merupakan pihak-pihak yang memasok kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi dalam menjalankan operasionalnya. Pemasok dibedakan menjadi dua, yaitu pemasok jasa-jasa seperti PDAM, PLN, Telkom, serta pemasok bahan baku seperti pemasok komputer, pemasok bahan baku untuk produksi, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu masyarakat keuangan. Yang termasuk dalam masyarakat keuangan ini misalnya bank-bank lokal, bank nasional hingga pasar saham, tergantung dengan lingkup kerja organisasi. Misalnya untuk perusahaan yang telah go public, kesediaan halayak untuk membeli saham didasarkan pada pengetahuan atau calon pembeli mengenai latar belakang, kinerja, dan prospek ekonomis dari perusahaan emiten yang bersangkutan. Apabila perusahaan gagal memberi informasi yang diperlukan halayak keuangan dengan benar, maka harga saham perusahaan dapat turun sehingga mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Kemudian halayak yang selanjutnya yaitu distributor. Distributor adalah pihak-pihak yang menangani fungsi perantara antara produsen dan konsumen. Distributor mengambil barang dari produsen, kemudian mengedarkannya kepada para konsumen. Yang termasuk dalam distributor ini diantaranya yaitu grosir, department store, hingga warung kecil dan pedagang asongan. Selanjutnya yaitu konsumen dan pemakai. Konsumen dan pemakai produk adalah mereka yang menggunakan hasil dari organisasi. Konsumen ini tidak terbatas pada pemakai akhir seperti rumah tangga saja, melainkan pula pemasok sekunder, yakni perusahaan yang membeli produk tersebut dalam jumlah besar, kemudian mengolahnya kembali menjadi sesuatu yang lain. Dan halayak humas yang terakhir yaitu pencipta atau pimpinan pendapat umum. Pencipta atau pimpinan pendapat umum adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang pendapatnya dapat mempengaruhi dinamika dalam organisasi. Pendapat dari pemimpin pendapat umum ini biasanya akan diikuti oleh halayak yang lebih luas. Yang termasuk dalam pimpinan pendapat umum ini misalnya saja politisi, pemuka agama, orang tua, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, humas perlu menjalin hubungan dua arah yang baik dengan halayak ini untuk mendapat dukungan dari mereka. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai definisi halayak humas dan macam-macam halayak humas. Ibu harap kalian dapat mempelajari lebih lanjut dengan sungguh-sungguh, dengan menyimak berulang-ulang, dan mencari referensi yang lain dari berbagai macam sumber yang lain. Semoga penjelasan Ibu ini bermanfaat, dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih dan sampai jumpa.